Halo guys, selamat datang di video kelompok 1 Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Kami menjelajah keindahan alam dan pesona unik yang ditawarkan di salah satu tempat wisata di Baturaden, yaitu Gurau. Wisata alam Gurau terletak di Desa Karangsalam, Kecamatan Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah. Di dalamnya terdapat aliran sungai dan beberapa air terjun kecil, kolam dengan beberapa ikan, gazebo, lampu taman, tempat duduk kayu, dan area camping. Selain itu, di sini juga ada warung makan yang menyediakan berbagai makanan dan minuman. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai objek wisata alam ini, pada kesempatan kali ini kami bertemu dengan Bapak Anwar yang merupakan pengelola objek wisata Gurau. Yuk simak penjelasan beliau. Pertanyaan pertama itu, sejarah dari wisata Gurau itu gimana ya Pak? Kenapa sampai ada wisata ini kayak? Sejarahnya sih cukup panjang lah. Di awalnya kan ownernya Pak Haris Budi Prasetyo itu kan kepengin buat tempat wisata. Itu mencari lokasi sampai Jogja, sampai Bandung di tahun 2017 dengan saya. Tapi ternyata di sana sudah boleh dikatakan spotnya sih bagus-bagus, tapi sudah banyak dikuasai oleh orang-orang yang Jawa Baratan lah, konglomerat, terutama dari Jakarta. Kebetulan Mas Aris jalan-jalan di sini nemui Pak Kades, ditawari lahan jauh, Pak. Lahan jauh itu kan tanah desa. Kenapa dinamai jauh kan itu camp area Umbul Bengkok. Bengkok kan tanah desa. Kayak gitulah. Terus Aris ngajak saya, ayo Pak buat usaha camp area. Terus sebelum itu ditata, kebetulan Pak Aris ditawari tanah ini. Malam hari telepon saya, lihat lahan mau dijual ini Mas. Nah, lahan ini dijual nggak laku-laku. Udah beberapa orang sampai nggak laku. Terus orang Jakarta pun nggak laku. Terus begitu ngecek saya disurvei sampai di drone segala. Terus akhirnya diputuskan oleh Pak Aris minta pertimbangan saya gimana Pak Anwar, dibeli aja. Akhirnya dibeli. Lahan ini juga sempit, nggak ada sebal. Setengah hektar kurang lebih lah. Hektar. Seperti itu. Tapi ini dibiarkan karena kita natanya fokusnya di Saup dulu. Karena waktu itu kan di sini nggak ada tiang listrik, nggak ada jaringan listrik, gitu. Lah akhirnya kita nata Saup dulu 6 bulan. 6 bulan karena modalnya sudah dipakai untuk beli aset ini, sehingga Pak Arisnya berusaha membuat Saup dulu. Yang nilainya kalau ini kan investasinya cukup besar. Ini aja baru 30% penataannya. Masih 70%, kayak gitu. Iya, belum ada setengahnya penataan ini. Akhirnya kita coba buat nata, itu kan sawah tapi miring, yang jauh gitu. Pokoknya ya kayak inilah. Ada mungkin lihat sudah kondisi kayak gini ya. Kalau orang yang nggak punya feel ya mungkin nggak akan tertarik, termasuk yang di jauh. Akhirnya berunding, kita tahu Pak Anwar, ayo kata akhirnya jadi jauh kayak gitu. Tapi tanpa menggunakan alat berat dan tanpa ngambil material dari luar, jadi memantapkan kontur yang ada. Tapi dengan berbagai pertimbangan, selama 6 bulan. Lah, ditata, jualan, karena kita harus bentuk pasar di Lumba. Karena di sini kan brandnya belum ada. Makanya di Karangsalam itu kan dikenalnya Saup, ya nggak? Ya pun lainnya namanya lain, tapi terkenalnya itu Karangsalam Saup. Karena Pak Haris sendiri kan dia spesialis buat brand, Berarti dia memang ahli membuat brand. Alhamdulillah dikenal. Modal mulai mobil kembali untuk natas ini pelan-pelan. Karena ya termasuk PNFPIL area jembatan dan bertahap. Itu uang dari sisa dari Saup. Karena kita kan berdua modalnya sumpel lah. Bukan konglomerat, jadi modal sumpen nanti kita natanya pelan-pelan, ada sisa apa temblakin apa dari gitu. Termasuk kayu-kayu ini kan sisa-sisa proyeknya Pak Ari di gudang, daripada tidak bermanfaat akhirnya dimanfaatkan itu ya dengan tatanan seadanya. Akhirnya jadi Karangsalam jadi desa wisata kreatif. Sebetulnya yang kreatif ya mohon maaf itu kami bukan orang Karangsalam, Pak Haris juga bukan orang Karangsalam. Kami berdua orang Purwokerto ini. Tapi kami di belakang layar memang berdua. Terus dibuka pada tanggal 26 Februari
tahun 2020 buka 1 bulan lebih sedikit pandemi. April kan pandemi putus dunia. Kita boleh dikatakan prihatin 2,5 tahun, hampir 3 tahun. Seperti itu sejarahnya. Terus ini kan bentuk-bentuknya kayak emang alam banget ya Pak. Itu emang dari awal kayak gini ya Pak, kayak hatu-hatu gitu. Apa ada apa ya, inovasi ya? Betulnya begini, ini kan dulu tertutup semak semua Mbak. Semaknya tuh lebih dari 3 meter. Apa ya? Iya, kayak hutan belantara. Nggak terawat hidup. Ya memang gak terawat. Nah, terawat. Iya, anak itu kan kalau kita menata alam kan harus kita merasuk ke jiwa kita. Inilah Pak Haris sudah menjiwai, saya juga menjiwai. Itu menjiwai ke alam. Ini kan juga tanpa arsitek landscape matanya ini. Ini tanpa arsitektur, hanya berpikir berdua, tapi dominannya di Mas Ari, di Pak Ari Ki Omernya. Saya hanya bantu ya sedikit-sedikit. Ini memang setelah dikuliti itu kan bentukannya itu guratan, jadi batu kan ada sekat-sekatnya, kayak tumpuk, tapi secara alami, sehingga dinamakan guratan watu, guro kan guratan watu ya. Iya, tapi juga ada juga mengandung senda guru. Kenapa? Kita berpikirnya Mas Sariknya di sini kan jauh lebih senda guru, bisa untuk berpikir yang positif, guratan watu lah. Akhirnya kita biarkan gurasan-gurasan mati yang nampak itu tidak biarkan sebagai ciri khas. Ya, betul, sebagai brand, sehingga apa? Natur destination experience, jadi iya kan, dari destinasi alam murni, sehingga ya terus terang tanpa tanaman dungan mana. Iya, ini bukan doaan, pakisnya kita tanam, kita bibit pakis gitu kita tanam. Tanamnya ke batu Pak. Ya enggak, kalau yang itu letem, kalau yang nempel di batu itu kan pakis kan ada parasit ya kan ya, karena mungkin begitu berbunga terus nempel-nempelan lama-lama berkembang. Berarti aslinya nggak ke situ ya Pak nanamnya? Enggak, kalau ini tanaman semua. Satu itu, yang kedua itu kan juga untuk menahan. Jadi kita kan berpikir ini kan areanya area tanah dan air, ya kan? Sudut pandang. Jadi kalau mau mengembangkan wisata kan ada 2 pemikiran, sumber daya potensi dan sumber daya pariwisata, sumber daya alamnya dan sumber daya pariwisata. Sama satunya lagi sumber daya airnya. Iya. Makanya di sini kan nggak ada karaoke. Ya kan, karena kita kepingin natural, mendengarkan air, mendengarkan gisahan udara, kanopinya kanopi pohon. Tahu kanopi pohon? Kanopi pohon itu bentukan pohon, adanya dahan, ranting dan sebagainya yang bisa memecah giliran air, hingga kita terjadi cuaca yang sejuk. Karena kebetulan saya tahun 90 nata Pancuran 7 lah, pertama tahun 93 saya Ceruki Pendok. Tahun 98 saya nata Gunung Selok ya di Bala Cilacap. Aku tanpa arsitek, karena gak sibuk, tapi di sebelah air tuh, air terjun kecil kan itu, ada air bersap di situ. Ya kita mengeksplor hal-hal yang boleh dikatakan natural. Ini 2018, mulai 2 tahun, hampir 2 tahun. 2 tahun. Untuk pengolahan ininya di mana Pak? Kayak perawatan air gitu. Ya setiap seminggu sekali dikolahan, kemarin baru ditura. Ya yang Kita ya pakai tenaga lokal yang setiap hari membersihkan area ini. Kita kan manajemennya multi talent. Jadi satu orang karyawan harus bisa mengerjakan hal-hal lain ya. Karena kalau kita dengan manajemennya kayak hotel, pakai yang mungkin secara ekonomi harus ada bagian ini, dan nanti kalau lagi kondisi sepi yang membayar siapa? Kita kan UMKM murni ya, swasta. Iya kan, tidak ada bantuan pemerintah. Kita tidak ngambil ban. Iya. Tapi unsurnya adalah pemberdayaan. Contohnya anak-anak remaja yang tidak tertampung dalam kerja kan sikat tampun gitu. Tapi dengan seefektif dan seefisien gitu. ini Pak, dengan adanya wisata gurau ini ada dampak langsung ke masyarakat sekitar nggak Pak, sekitar sini di desa sini gitu? Mungkin ada secara ekonomi syariah bisa menghitung, iya kan? Dan yang namanya
Pak Haris sama saya itu kan parkir itu kita tidak ngambil untuk remaja sekitar sini. Oh, berarti itu emang dari masyarakat sini gitu ya, Pak? Tapi yang nata kita, tapi mereka yang ngarkir. Buangnya masuk mereka sini. Kita nggak ngambil sepeser pun. Gitu. Terus kita juga mencoba untuk memberikan edukasi. Contohnya kayak ini Pak Arif pesen ikan udikan, ikan lokal sini yang jarang dibudidayakan. Kita kembangkan di sini. Dari yang segini-segini sekarang udah segini-segini. Ini kita datang lagi kecil-kecil. Terus ikannya nanti dikelola di mana, Pak? Ikannya nggak dikelola, tapi hanya untuk kesenangan kami. Nggak diambil, Udah dimasak ini. ya dibiarkan. Karena apa, kita kepingin melestarikan ikan lokal. Tujuannya kan seperti itu. Kalau ikan jair kan sudah banyak budidaya. Iya. Dulu kita kepingin membudidayakan yang orang-orang tidak membudidaya. Kalau dampak langsung sih ya kayak pedagang di sini, kita ngambil sayur aja. Hanya kepadatan sayur yang lokal di sini, emang kita nggak ngambil di pasar, Wak. Kecuali bahan-bahan yang udah lah kita ke supermarket. Untuk ini Pak, pemasaran sendiri ada apa ya? Pemasaran khususnya apa? Ada IG-nya, ada adminnya langsung dipegang owner. Iya, kita belum ke manajemen yang benarnya, karena kita kan masih mengembangkan dan kalau nanti dipegang oleh orang lain kan belum tentu sesuai feel-nya owner sama saya. Menerima online atau Pak? Kalau yang semisal Shopee, food apa gitu. Enggak, karena untuk pemesanan itu kan bilang Mas Arinya sendiri kan dapat kegiatan itu makan gratis, itu pun nggak diberikan ke sini ke Bure, tapi disubkan ke teman-temannya mereka. Jadi polanya adalah pola pemberdayaan sih. Di sini hanya untuk pelayanan yang ada. Kecuali out service catering. Umpamanya kita dapat order, tapi tidak di sini, umpamanya di tempat lain, makanannya dari gilir. Ya bisa, sekali. Sudah sering dilakukan. Catering mas bisa boleh. Gimana? Cateringnya Catering kalau pesanannya di sini, maunya ordernya dari sini, tapi kita nggak bisa karena tempat dan sebagainya, tapi kita untuk masuk ke area makan lagi. Kalau Shopee Food dan sebagainya kalau lagi padat, nggak terlayani kan kasihan. Nah, iya, contohnya kayak gacoan, ya kan? Daftar tunggunya kan minta ampun lamanya. Itu loh. Ya kayak tukang Gojek harusnya bisa narik sekali lagi, ya hanya nunggu di situ. Iya, nggak apa. Iya kan? Akhirnya kita kan ya nuntewu dalam tanda kutip ngeres pong. Habis kalau saya lihat sih sebetulnya GoFood gacoan itu kelemahannya hanya dua. Apa itu Pak? Loh, secara ekonomi harusnya tahu dong. Kalau saya kan nggak belajar. Saya hanya orang otodidak ya. Mas Aris juga bukan orang ekonomi, saya juga bukan orang ekonomi. Harusnya ada yang tahu malah. Ada dua titik kelemahan di sana. Secara kasat mata lah ya. Tidak secara ini, mohon maaf. Satu sana, kasirnya dibatasi. Hari dia ramai kan bisa ditambah. Tapi kenapa selalu dua, Tri? Timbulnya ekonomi, kan berarti kan hasil budidaya, hasil mengolah. Ya enggak? Mati aja Kasim. Dari ini sudah segede itu sana ya, hasilnya paling tidak ada kaset cadangan, poin. Bapak lagi rame masuk betul. Rame sepi kan kasirnya tetap duluan loh. Saya sih nggak pernah masuk. Ini saya tanya-tanya. Kan kenapa tujuannya seperti itu? Berarti dia punya dijual agar dilihat oleh orang awam, rame terus. Akhirnya orang kan tertarik ke brand. Itu ada trik brand kan. Itu nih kira-kira selesainya harus tak nempat sampai serat. Nggak ada selesainya. Nggak ada selesai. Berlanjutannya Pak. Wisata itu sebetulnya ya nggak ada selesainya. Ritme pasti adalah kita nggak pernah najat. Jadi kayak atau seadanya. Seadanya kita jualan dulu yang penting dapat bu. Itu aja. Dan yang masuk ya nggak dialokasikan ke situ seneng. Berapa? Iya. Dan kita juga harus mikir cash flow-nya. Cash flow-nya, katanya kan harus operasional dulu. Nanti desainnya kasih.
Untuk pengunjung kira-kira per harinya berapa Pak? Di weekday sama kayak Kalau per hari rata-rata 100. that's 2 weekend, weekday Weekend rata-rata 500. sehari. Kalau saya itu per hari minimal 500. Baru itu apa? Cash flow-nya imbang. Terus hari minggunya di atas 1000. Kalau kami kan tidak kepingin rame terus sepi. Oh iya. Kalau kami kepingin step by step. Kami kedua sepakat Makanya seperti itu. viral-viral doang gitu ya Pak. Saya nggak kepingin. Viral oke lah, tapi step by step. Karena viral sekali, setelah itu tak ada digigit jari. Bagi saya, pemisahan amat. Tren Indonesia kan ATN. Amati tiru. Modifikasi kali yang bisa memodifikasi kali. Kalau ya enggak kan cuma AT toh. Amati dan tiru. Tapi kalau sudah di depan, kalau sudah agak di apa istilahnya ide awal, mau ditiru mau apa kan, biarin aja, tinggal nanti merombak. Tantangan utama dalam ya, pengelolaan wisata pulau ini apa Pak? Kayak yang jadi tantangan utama. Tantangan utama sebetulnya aksesibilitas. Tapi kan aksesibilitas tanggung jawabnya kan pemerintah tuh, bukan pemilik tempat. Ya contohnya investor datang ke Indonesia. Tugas pemerintah kan membuat akses untuk investor itu dan menyiapkan lahan. Bener gak? Makanya kalau saya dikomplain sama Pemda, kenapa kok aksesnya dibiarkan? Lo tahu jawab siapa? Tak balik. Kan kami bayar pajak ke Bab. Kan dia tinggal ngelola uang pajak kan. Kalau kita lah, bagaimana cari pendatang untuk bisa keluarkan duit, baru kita belanja kan untuk operasional dan sebagainya. Kalau pemerintah kan tidak, benar nggak? Jadi kan memang data yang konsepnya itu ramah lingkungan ya Pak. Untuk pengelolaan sampah itu apakah dari wisata ini ada pengelolaan sampah sendiri atau diberikan kepada pihak yang bersangkutan? Rencana mau dikerjasamakan dengan pihak desa. Penampilan tentunya pemberdayaan pengelolaan sampah. Demikian video observasi kita kali ini di Wisata Gurau. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat, terutama dalam memahami pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Sampai jumpa di video selanjutnya.